Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa PKTV dimanapun Anda berada. Saya sapa dulu pemirsa PKTV yang ada di Samarinda, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan tentu saja yang ada di Kota Bontang. Pada kesempatan kali ini PKTV Talk akan membahas tema terkait mengenal lebih dekat bea dan cukai. Baik pemirsa, seperti kita ketahui bahwa instansi pemerintah satu ini akhir-akhir ini baru menjadi sorotan publik ya, karena ada statement dari Menteri Keuangan kita yaitu Bapak Purbaya Yudisadewa yang akan berencana merumahkan seluruh pegawai dari bea dan cukai. Lalu seperti apa sih sebenarnya kinerja maupun integritas pelayanan dari bea dan cukai? Kok sampai seorang Menteri Keuangan akan merumahkan seluruh pegawai dari bea dan cukai? Baik, untuk membahas kabar tersebut kita sudah kehadiran narasumber dari Kantor Bea Cukai, Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea Cukai Kota Bontang, yaitu ada Bapak Evi Kurniawan Taha selaku Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai. Apa kabar Pak Evi? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik ya Pak. Baik, untuk menanggapi kabar yang akhir-akhir ini santer sekali ya Pak ya, karena bahkan hanya dikasih waktu 1 tahun ini sama Menteri Keuangan untuk memberikan perubahan yang lebih baik. Bagaimana tanggapannya Pak Evi? Ya, kita mulai. Kalau kita sepertinya kayak makan bubur langsung makan tengahnya, ini panas langsung. Karena lagi panas-panasnya ini Pak. Langsung intinya ini kita bahas ya. Oke, tentu pimpinan memiliki alasan, memiliki pertimbangan tersendiri, serta juga sudah mendapatkan masukan dari berbagai macam sumber, sehingga punya pandangan dan kesimpulan seperti itu. Ya, jelas kami yang ada di daerah, petugas bea dan cukai daerah hanya bisa tentu menunggu dari progres kebijakan itu dan tetap bekerja dengan baik. Hanya memang beberapa hal mungkin perlu kita, untuk masyarakat ya, untuk perlu memahami lebih jauh bahwa kadang ada beberapa hal yang saat ini selalu berulang dan berulang itu sebenarnya adalah sebuah proses bea cukai juga sudah menjadi lebih baik. Oke. Sebagai contoh, kita langsung ini karena langsung makan tengahnya ini kan ya. Langsung makannya. Sebagai contoh saya lah sampaikan. Yang sering terbahas itu satu pernah dengar sepatu yang kena pungutan biaya masuk sampai 30 juta betul, itu sempat ramai. Nah, itu terkait dengan barang kiriman. Nah, bea dan cukai dulunya punya kebijakan aturan bahwa barang kiriman, nilai barang kemudian penetapan bea masuk, pajak dalam rangka impornya itu PPN dan PPh-nya itu ditetapkan langsung oleh bea dan cukai. Aturan sebelum barang kiriman. Bahwa barang kiriman itu dilakukan self assessment. Self assessment dalam artian masyarakat yang melakukan pengiriman atau siapapun pemilik barang kiriman itu menyampaikan ke bea dan cukai self assessment nilai transaksi dari pembeliannya. Nah, hanya saja undang-undang memberikan batasan bahwa ketika kamu salah menyampaikan, kamu dikenakan denda karena kamu tidak jujur. Oh gitu. Ini berlaku untuk semua kegiatan impor, baik oleh pelabuhan dan sebagainya. Nah, teman-teman di lapangan sudah mengerjakan tahapan pekerjaannya sudah sesuai dengan standar operasi yang ada. Nah, ketika ada barang masuk harganya, kita kan sekarang gampang cek perkiraan harga barang. Mau harga barang di Indonesia atau harga barang di luar negeri kita bisa bandingkan kan. Nah, ternyata harga yang diberitokan jauh dibandingkan yang harga kita bisa dapatkan, informasi yang bisa kita dapatkan. Walaupun setelah kita lihat diskon-diskonnya masih jauh. Maka ditetapkanlah bahwa ada harga yang tidak pas. Ketika ditetapkan itu, muncullah dendanya karena ada pemberitahuan yang tidak tepat. Nah, akhirnya muncul dendanya lebih besar daripada yang harusnya bea masuk yang dibayarkan. Timbul masalah tersebut, aturan diupdate kembali. Diupdate kembali dalam artian dikembalikan, dipisahkan kembali bahwa ditetapkan oleh bea cukai dengan memberikan pengecualian.
Satu, barang jamaah haji sudah tidak menjadi sudah dibebaskan. Kemudian barang yang sempat viral yang piala-piala sudah tidak lagi juga dengan persyaratan bahwa dia ada keterangan-keterangan. Kemudian apalagi barang kiri, dan itu ditetapkan sehingga tidak menghindari tadi munculnya denda yang berkali lipat tadi. Oke. Yang berkali lipat tadi. Nah, progres ini ada perubahan progres seperti itu. Nah, hanya saja memang mungkin yang kami harus introspeksi diri bahwa sistem legislasi yang kita siapkan itu masih tertinggal dengan kebutuhan masyarakat. Jadi sudah terjadi dulu baru kita memperbaiki aturannya. Iya, nah betul. itu. Nah ini yang menjadi PR besar bagi kami, bagaimana aturan itu dibuat sedekat mungkin dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Yeah. Saat ini. Nah kalau kita lihat di media sosial itu kan sebenarnya masalah lama yang berputar terus. Padahal dan aturan itu terus itu ya, Pak, terus ya? berputar. Padahal sudah ada proses perbaikan-perbaikan. Itu termasuk tadi yang masalah PMI, pekerja migran kita juga sudah mendapatkan aturan sendiri. Itu. Jadi harus pemirsa pahami bahwa teman-teman BD juga di lapangan itu sudah menjalankan aturan sesuai SOP-nya. Kalau mereka akan memiliki banyak kompromi, bahkan di sini yang jadi masalah sebenarnya karena tidak sesuai SOP. Nah, tapi tadi kembali bahwa proses legislasinya yang lebih lambat daripada kebutuhan masyarakat. Okay. Ini yang kita perlu dekatkan lebih PR besar kami untuk mendekatkan ini, sehingga tidak ada kegaduhan yang seperti yang sempat kemarin timbul. Yeah. Nah, cuman memang harus dilihat kembali nih karena kita judulnya mengenal lebih dekat dengan cukai. Penanganan barang kiriman yang sempat heboh-heboh itu adalah bagian kecil dari pekerjaan yang Bea Cukai yang cukup luas sebenarnya. Bea Cukai itu punya tugas dan fungsi trade facilitator dan industrial assistance, di mana kita memfasilitasi perdagangan dan industri. Seperti kami ada di Bontang ini, lebih industri ya Pak ya? Untuk memfasilitasi industri. Memfasilitasi itu dalam artian bahwa untuk memberikan pengawasan terkait beberapa industri yang mendapatkan fasilitas fiskal. Kan pemerintah ingin terjadi hilirisasi. Produk-produk mineral kita diolah menjadi produk hilir. Nah, di sini ada gas. Nah, untuk mendukung itu, Bea dan Cukai memberikan fasilitas fiskal namanya, agar cash flow perusahaan bisa terjaga, dan ketika mereka mengimpor bahan-bahan untuk pengolahan itu tidak dipungut pajak, tidak dipungut biaya masuk, PPN dan PPh-nya ditunda untuk dia bisa mengolah dan bisa diekspor dengan harga yang bersaing kompetitif di dunia. Nah, itu tujuan Bea dan Cukai ada di sini. Hanya saja karena masuk ke dalam kawasan industri ini dibebaskan, belum dipungut pajak pungutannya, maka Bea Cukai harus ngawasin betul tidak barang-barang ini dipakai untuk memproduksi barang yang akan diekspor dengan itu. Itu jadi kita ada di situ, kita dorong membantu proses hilirisasinya. Kalau di Bontang ini adanya di CPO dan pengolahan gas alam menjadi amoniak. Nah, ini tidak lama lagi mungkin akan ada produk turunan lebih baru seperti nitrogen cair. Bukan nitrogen cair, apa namanya ya? CO2 cair. Oh iya. Jadi liquid carbon. Jadi yang dibuang yang selama ini terbuang ke udara ditangkap kembali untuk diolah menjadi pendingin. Itu bagian dari proses memfasilitasi industrinya. Nah, tugas keduanya adalah trade facilitator. Di mana Bea Cukai itu harus community protector. Di mana Bea dan Cukai harus melindungi masyarakat. Nah, disitulah peran-peran kami, ada patroli laut, ada pengawasan di bandara, itu kadang kita lihat anjing pelacak turun, kemudian ada penangkapan narkotika. Nah, di sini bagian dari proses Bea dan Cukai memberikan melindungi masyarakat terkait dengan peredaran produk-produk ini. Di sisi lain yang terakhir revenue collector, di mana kami dibebankan oleh negara untuk memungut pungutan bea masuk, bea keluar, pungutan kepabeanan, dan dalam rangka kegiatan impor dan cukai. Ya, mungkin kita akan bahas lebih jauh belakangan.
Iya. Itu fungsinya. Jadi barang kiriman ini adalah bagian kecil dari pekerjaan yang besar itu sebenarnya. Hanya saja karena barang kiriman ini bersentuhan langsung dengan masyarakat, di sini ada tadi ada permasalahan gesekan-gesekan yang timbul yang sampai viral-viral kemana-mana. Itu yang tapi sekali lagi proses berbenah itu ada seperti yang tadi urut rangkaiannya. Iya. Hanya memang tadi kita perlu memang memikirkan kembali bagaimana proses legislasi kita, aturan kita sedekat mungkin dengan kebutuhan masyarakat. Okay. Ya itu. Karena memang agak berat untuk membuat aturan yang jauh dari kebutuhan masyarakat saat ini karena kan ini masyarakat cepat banget perubahannya. Iya. Itu. Oke. Kurang seperti itu. Baik, Pak Evi, kalau kita melihat Pak sebuah fenomena sekarang ini sebenarnya apa sih yang menjadi patokan pemerintah sendiri, Menteri Keuangan sendiri sampai harus tega itu ini Pak? Nah, ya kadang untuk berubah kita harus kena cambuk yang lebih keras. Karena gitu seperti itu. Sebenarnya Bea Cukai sendiri menyadari kah Pak kalau memang ada kesalahan di? Oh, gini. Seperti apa Pak? Kita tidak bisa menyebutnya sebagai sebuah kesalahan ya. Oke. Kita bisa menyebutnya sebagai aturan kita belum cukup luas gitu ya, untuk bisa mengcover semua area yang tadi. Oh. Ya, jadi kita sudah melakukan proses reformasi yang panjang sebenarnya, tapi tadi masih ada jarak ini yang harus kami kejar terus. Sebagai contoh, dahulu orang itu harus ke Bea dan Cukai untuk melakukan kegiatan ekspor dan impor, membawa dokumen, menyerahkan dokumen ekspor dan impor dahulu. Iya. Bea dan Cukai merasa ini tidak cocok proses ini. Karena pertemuan antara Bea dan Cukai dengan pengguna jasa di sini akan timbul hal-hal yang mungkin tidak diinginkan. Dirubahlah sistem itu menjadi sudah disket. Orang datang menggunakan disket, menyerahkan, tidak lagi kertas. Oke. Nah, muncul masalah baru. Masalahnya adalah orang harus datang ke Bea dan Cukai. Bea dan Cukai mengatakan butuh karantina. Orang datang ke karantina lagi ngurus. Butuh izin perdagangan, orang datang lagi ke perdagangan. Nah, terlalu ribet. Ribet. Ya, Pak, ya? Nah, didoronglah munculnya inisiasi namanya Lembaga Nasional Lembaga LNSW, Lembaga Nasional Single Window saat ini. Dia menjadi lembaga sendiri. Awalnya didorong dari Bea dan Cukai. Semua sistem di sini berjalan. Jadi orang mau ekspor atau orang mau impor cukup mengirim dokumen ke Bea dan Cukai. Sekarang lewat internet sudah bisa. Dulu awalnya saya bilang sebut disket, sekarang di rumah saya sudah bisa. Ya. Ya kan? Kirim, sistem lah yang mencari sudah ada izin karantina atau belum, sudah ada. Jadi orang tidak usah lagi bergerak datang ke Bea dan Cukai. Oke. Nah, ini proses itu berubah sampai seperti itu. Kami mengurangi proses pertemuannya. Ya. Kemudian belakangan kalau Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan terus-menerus, harus barang terhambat ini. Barang numpuk di pelabuhan. Oke. Kan kalau kita diperiksa pasti terhambat nih alurnya nih. Maka dibuatlah sebuah sistem smart engine di mana di sistem inilah yang memfilter. Jadi kalau sekarang kita sebutnya AI ya. Kami sebelum ada AI ini Bea Cukai sudah menerapkan itu dan tahun lalu saya mendengar langsung dari Stranas PK dari Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi bahwa satu-satunya instansi yang sudah memiliki smart engine dan seperti ini adalah Bea dan Cukai. Kami tidak lagi menentukan saya secara personal menentukan barang A diperiksa, barang B diperiksa. Sistem yang menentukan itu dengan variabel-variabel yang telah ditentukan. Nah, itu proses berkembangnya seperti itu. Jadi menghindari pertemuan-pertemuan tadi, memudahkan masyarakat, tidak lagi harus ketemu dengan Bea Cukai. Sekarang saya melayani ekspor di Bontang ini hampir tidak pernah ketemu dengan eksportirnya. Oke. Di tempat lain pun demikian. Bea dan Cukai turun ketika ada sistem mengalir alat. Ini perlu diperiksa, maka turunlah petugas untuk melakukan pemeriksaan. Tapi proses berkembang itu ada. Seperti itu. Ya itu yang saya rasakan dalam alhamdulillah sudah 20 tahun ini mengabdi. Proses tadi ada. Merasakan sendiri orang harus ngantar dokumen ke sana kemari. Sekarang tidak ada pertemuan, mereka dari rumah. Bahkan ketika mereka akan dalat, tidak lagi harus datang ke Bea dan Cukai, mereka cukup namanya Ceisaker.
menyampaikan masalah dokumen yang bermasalah apa, masalahnya apa, akan ditangani berlevel apakah di pelayanan, kalau tidak bisa di pelayanan segera di follow up ke pusat. Itu proses-prosesnya. Oke, berarti memang untuk proses bisa sempurna itu masih dalam tahap ini Kita Pak ya. ya. Masyarakat berubah, kebutuhan masyarakat berkembang, maka Bea Cukai juga harus berkembang jauh. juga, harus lebih. Saya ingat Bu, saya pertama kali Ya. aturan terkait tata laksana impor itu cuma menggunakan satu aturan. Di zaman awal saya, sekarang aturannya banyak banget. Memisahkan PMI, memisahkan ini, memberi banyak aturan. Dipecah-pecah sehingga dia lebih kompleks. Untuk mengakomodir perkembangan masyarakat ini. Tapi semuanya diramu dalam sistem yang mengakomodir masyarakat tidak menyampaikan, tidak harus datang ke Bea dan Cukai. Oke. Itu seperti itu yang saat ini berkembang. Baik, berarti kalau ada statement orang-orang ini Pak ya, masyarakat yang mengatakan bahwa ada oknum-oknum dari Bea Cukai yang melakukan pemungutan di luar daripada haknya Bea Cukai, itu seperti apa Pak? Gini, tentu mungkin semua instansi ya adalah oknum itu ada, Tapi saya tidak akan berkilah bahwa kami akan mengkambing hitamkan oknum tersebut. Yeah. Saya cuma bisa memastikan bahwa Bea Cukai tidak akan mengambil pajak yang sudah dibayarkan masyarakat. Tidak mungkin Bea Cukai bahwa setiap ada pungutan maka terbit namanya billing. Yeah. Terbit billing. Sejak sudah lebih dari 10 tahun Bea Cukai tidak pernah menerima pembayaran di kantor. Ketika terbit billing, eksportir, importir itu datang ke bank membayar pungutan sesuai dengan billing tersebut karena sudah terkoneksi nih antara bank, Bea dan Cukai, pajak sudah dalam bentuk MPN namanya, modul penerimaan negara. Setelah di store akan muncul namanya NTPN, nomor tanda penerimaan negara. Nah, NTPN inilah yang jadi bukti bahwa uangnya sudah masuk ke kas negara. Yeah. Kalau sudah masuk ke kas negara, Bea dan Cukai tidak mungkin mengambil. Saudara kami pajak tidak mungkin mengambil itu karena mekanismenya adalah mekanisme pengeluaran melalui APBN. Tidak bisa kami ini kan. Nah, terkait ada tidak oknum yang meminta pembayarannya. Ini perlu jelas lagi nih. Karena gini nih. Kami dilaporkan Pak Purbaya sering nongkrong di Starbucks, ya kan? Nah, ternyata bukan petugas Bea dan Cukai, tapi dari instansi yang lain. Nah, jangan sampai ada yang berseragam selain pemanya kepolisian dan tentara disebut Bea dan Cukai nih. Ada datang ke bandara, ditahan oleh umpamanya security, avian security, atau barangnya tidak bisa lolos karena tidak memenuhi proses security untuk penerbangan. Jangan sampai asumsinya, ditahan Bea Cukai. Sering saya mendengar nih, ya kan? Datang ke kargo mencari barang kiriman, tidak boleh masuk. Yang tidak membolehkan masuk adalah security karena tidak memenuhi mungkin unsur keamanan di sana semuanya. Bea Cukai ngurus Bea Cukai nih, yang minta ini, saya mau masuk. Ini banyak. Dan banyak kami temui seperti itu. Sehingga dipahami bahwa Bea dan Cukai itu seperti ini, pakaian seperti yang memakai baju biru. Ya kan, ya walaupun nanti bisa ada juga yang ini ya yang akan meniru-niru pakaian, tapi seperti ini pakaiannya. Kalau ketemu selain seperti ini maka dia bukan mungkin petugas Bea dan Cukai, harus dipahami. Nah, kemudian di mana-mana sudah dibentuk tuh, sudah ada hotline untuk pengaduan. Saya pribadi sering menemui yang mengatasnamakan barangnya ditahan oleh Bea dan Cukai diminta transfer duit. Betul. Ya kan? Saya pastikan bahwa tidak mungkin Bea Cukai meminta pembayaran ke rekening pribadi. Tidak mungkin. Dan kita tadi bicara oknum. Sebodoh-bodohnya oknum, tidak mungkin dia minta kirim ke rekening pribadinya. Ya kan? Sehingga ketika ada permintaan terkait dengan ekspor dan impor ataupun kegiatan-kegiatan barang kiriman dan meminta transfer ke rekening pribadi, pasti penipuan. Palsu ya. Tapi tadi ada yang sudah dikirim Bea Cukai, barang saya tidak tiba, itu sering itu. Nah, dan saya pernah banyak mendapati hal-hal seperti ini. Dan ternyata setelah kita kumpulkan polanya, itu hampir polanya sama.
Berawal dari salah satunya itu asmara. Ketemu di media sosial, saling chat dan semacamnya, dijanjikan dikirimin barang, datanglah dapat pemberitahuan, kamu dikirimin barang, ada dikirimin berlian, dikirimin uang, ini ditahan bea dan cukai, mau dikeluarkan oleh bea dan cukai, harus bayar. Nah ini pasti penipuan. Kirim uang kan nggak mungkin dikirim pakai kargo sekarang, ya kan pasti sudah transfer. Masa iya ada barang kiriman, kirim berlian, kayak gitu kan. Nah, serta kadang pernah saya menemui wawancara satu orang, ketemunya di mana? Siapa yang kirim? Suaminya. Dia bilang suaminya. Oh suaminya tinggal di mana? Setelah turun-turun wawancara, turun dari status suami menjadi pacar. Lebih jauh, lebih lama percakapan, turun dari status pacar menjadi kenalan. Ternyata kenalan di Facebook, kenalan di media sosial, ada percakapan-percakapan, timbullah dikirim seperti itu. Jadi sekali lagi, pembayaran penerimaan negara itu pasti melalui bank dan pasti mendapatkan namanya NTPN. Dan itu langsung masuk ke kas negara. Selain itu tidak ada. Palsu ya Pak ya? Palsu selain itu. Oke, baik. Sebelum kita mengerucut ke sana nih Pak ya, ke permasalahan yang sekarang lagi memang ramai sekali diperbincangkan. Saya sebenarnya ingin tahu dulu sebenarnya Pak, bea cukai itu pekerjaannya seperti apa? Kalau kita tahu kalau di Kota Bontang lebih ke industri ya Pak ya. Nah bagaimana di kota-kota besar yang memang jauh dari industri, apalagi banyak masyarakat yang melakukan transaksi jual beli di situ Pak, seperti apa Pak? Kalau kita melihat namanya sendiri ya, bea dan cukai. Nah, bea ini dari kata kepabeanan, tugas utamanya adalah pengawasan lalu lintas barang luar negeri. Jadi, bea cukai tidak akan mengurusi pengiriman barang dari Bontang ke Samarinda, dari Bontang ke Jakarta, itu tidak ada urusan bea dan cukai. Harus dipahami masyarakat ini. Jangan sampai ada yang mengatakan barangnya ditahan, karena sering saya temuin juga. Katanya ditahan bea dan cukai, setelah saya tanya, kamu kirim dari mana? Dari Jakarta ke Makassar. Oh, itu tidak ada urusan bea dan cukai. Urusan kepabeanan adalah hanya luar negeri saja. Nah, ini bentuknya ekspor atau impor. Nah, variasinya barang kiriman. Karena barang kiriman ini kan bisa, karena dia impor juga, memasukkan barang dari luar negeri, itulah impor. Memasukkan barang dari, mengeluarkan barang dari dalam negeri, keluar, itulah ekspor. Nah, bea cukai ada di area-area ini, border ini, makanya ada di pelabuhan-pelabuhan, di bandara ada seperti itu. Jadi memang tugas kepabeanan pengawasan lalu lintas barangnya, lalu lintas barang. Kemudian ada yang kedua, ini urusannya cukai nih. Nah cukai yang sempat juga viral tuh kan, wah apa kata Pak Menteri, kalian Firaun kan, Firaun ya kan, nah Firaun nih tarifnya nih, nah ini. Memang terkait dengan cukai ini unik prosesnya, bahwa saya harus bacakan anunya nih, bahasa undang-undangnya supaya kita tidak salah ini, ya supaya kita tidak salah ini kan, bahwa cukai itu dikenakan atas barang-barang tertentu saja, nah, dengan karakteristik khusus. Karakteristik yang pertama berdasarkan undang-undang, jadi bea cukai itu bekerja berdasarkan dua undang-undang. Satu undang-undang kepabeanan, satu undang-undang cukai. Nah, tadi yang saya terkait dengan pengaturan lalu lintas barang luar masuk dan keluar negeri itu di area kepabeanan. Nah, kita bicara undang-undang cukainya, maka mereka di situ disebutkan bahwa karakteristik yang dikenakan cukai adalah satu, konsumsinya perlu dikendalikan. Rokok konsumsinya perlu dikendalikan. Ya. Tidak boleh seluas-luasnya dikonsumsi ini rokok, karena tadi terlalu banyak pertimbangan kesehatan lah, anak lah dan semacamnya. Kemudian yang kedua, peredarannya perlu diawasi. Minuman-minuman ini harus diawasin beredarnya di mana-mana, tidak bisa dikonsumsi ini mungkin. Kemudian ada dampak negatif dari penggunaannya. Nah ya, walaupun selama ini kita sebut merokok itu membunuhmu, tapi tetap saja orang banyak merokok, ya kan? Kemudian ketika orang minum bisa kehilangan kesadaran diri, tetap saja orang berusaha untuk minum, bahkan mengeluarkan uang yang cukup besar untuk minta minum kan. Nah, ini ada dampak negatifnya. Makanya dikenakan variabel ketiga adalah dia memiliki dampak negatif. Kemudian yang keempat, pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara dengan asas keadilan dan keseimbangan. Contoh contoh sederhana,
Ketika seorang merokok, dia akan menyebabkan orang lain di sekitarnya merokok pasif. Ya, benar. Ya kan? Nah, sehingga negara hadir untuk pungutan cukai ini juga digunakan untuk kesehatan. Tidak bisa pungutan cukai ini dipakai untuk membangun jalan, bukan peruntukannya. Dia akan dikembalikan ke kesehatan dan dikembalikan sebagai untuk kesejahteraan masyarakat. Itu. Seperti Pak, mungkin bisa. Ada yang terkait cukai itu ada yang dikembalikan ke daerah dan mereka bisa bangun rumah sakit. Oh ya. Kemudian kita dengar kemarin sempat cukai digunakan sebagai untuk menutup gap BPJS. Oh ya. Ya sempat kan viral juga kan, cukai digunakan ke arah sana. Kemudian sebagian dana cukai ini juga dikembalikan ke daerah-daerah, di mana produsennya dikembalikan ke sana sebagai dana bagi hasil. Itu yang dipakai daerah. Ada yang menggunakan sebagai bantuan ke petani tembakau, ada yang menggunakan ke pembangunan rumah sakit. Ada daerah yang saya dapati bisa menggunakan untuk membeli ambulans untuk operasional seperti itu. Yeah. Memang area penggunaan cukai ini di situ. Karena tadi ada asas keadilan dan keseimbangan. Okay. Nah itu. Jadi dan tadi fokusnya ya barang-barang yang ada hal tadi. Nah sekarang ada tiga barang yang dikenakan cukai. Satu etil alkohol namanya, EA. Nah EA ini atau etanol, dia dikenakan cukai. Sejak dia diproduksi dia sudah terutang cukai. Nah, ketika dia dikeluarkan harus dibayar EA ini. Kan dia banyak ini penggunaannya, bisa untuk kosmetik. Oh iya benar. Bisa juga untuk membuat minuman mengandung etil alkohol, MEA yang sekarang yang mungkin yang tadi yang minuman memabukkan itu. Nah. Okay. Nah, EA ini ketika dia dikeluarkan untuk membuat kosmetik, maka dia dibebaskan. Tidak dibebaskan dari pungutan cukai. Jadi supaya apa? Oh, dia kan ketika dia diolah menjadi kosmetik, unsur dampak negatifnya hilang. Iya, bermanfaat kan jadi Pak. Tidak perlu diawasi peredarannya kosmetik, kemudian tidak perlu dikendalikan, sehingga tidak perlu lagi untuk dibebani. Okay. Sehingga dia dibebaskan. Nah, ketika dia menjadi minuman mengandung etil alkohol, maka EA-nya tidak dipungut, tapi dipungut di minumannya, sehingga tidak ada double taxation-nya. Oke. Ya, tidak ada double pungutan cukainya. Ya, yang kedua, produk kedua yang dikenakan cukai adalah minuman mengandung etil alkohol ini. Nah, itulah tarifnya berbagai macam. Ada yang tergantung persentase alkoholnya. Ada yang 5%. Ada tarifnya beda-beda. Semakin tinggi kandungan alkoholnya, maka tarif pungutannya makin besar. Begitu pula akan dibedakan apakah dia dari produksi dalam negeri atau dia dari impor. Nah, kemudian harus jelas lagi nih. Ada ini. Bagaimana dengan yang tuak-tuak yang diproduksi masyarakat ini kan untuk kehidupan ini nih, untuk menghidupi kehidupan sehari-hari kan. Nah, itu sudah dipikirkan oleh pembuat aturan kita, Pak. Ini tidak dipungut cukainya. Jadi ketika dia diproduksi oleh orang Indonesia, diolah secara tradisional, kemudian jumlahnya juga terbatas, maka tidak ada pungutan di situ. Tapi kan tidak keluar negeri juga kan ya Pak? Nggak diekspor ya? Nggak diekspor kan, cuma untuk konsumsi area itu, makanya tidak di. Nah, tapi ada juga minuman tradisional yang sudah berkembang menjadi industri. Ada beberapa merek ini saya tidak usah sebutkan, nanti sebut promosi lagi kan. Okay. Nah, ketika dia sudah berkembang menjadi industri, maka dia sudah dikenakan cukainya. Itu di situ. Jadi tadi ada 2 EA dan MEA. Kemudian ada satu lagi, hasil tembakau. Nah, hasil tembakau ini mulai dari turunnya kan banyak tuh. Ada dari tembakau iris, ada rokoknya sendiri, ada cerutu. Nah, yang tarifnya beda-beda. Nah, ini dipungut nih. Nah, kemudian dulu aturannya belum ada rel yang rokok-rokok vape dan sebelum ada. Nah, ketika itu muncul lagi aturan baru bahwa hasil tembakau lainnya juga dikenakan cukai. Itu, yang apakah dia ekstrak nikotinnya dan semacamnya, karena fokusnya tadi bukan ke tembakaunya tapi ke dampak negatifnya. Seperti itu. Jadi aturannya berkembang lagi. Nah, proses berkembang ini yang terus menerus mengikuti kebutuhan masyarakat, seperti tadi terkait dengan kepabeanan, barang kiriman seperti itu. Kurang lebih.
Baik, berarti tergantung pemakaiannya juga ya Pak ya, nanti akhirnya seperti apa. Jadi akan menimbulkan cukai di situ ya Pak ya. Oke, baik. Selanjutnya Pak, kalau dari kepabeanan dan cukai, tadi kan Bapak sampaikan bahwa ada perbedaan Pak ya. Itu seperti apa Pak? Apakah dari barang tadi kan juga sudah berbeda ya Pak. Kemudian ada apa lagi di situ? Tadi aturan dasar undang-undangnya beda. Aturannya beda. Satu terkait dengan lalu lintas barang luar negeri, kemudian satu terkait cukai. Nah, apakah ada singgungan? Ada. Ketika yang lalu lintas barang luar negeri ini adalah yang harus kena cukai. Nah, contoh impor minuman beralkohol. Berarti kan dia ada kepabeanan di mana ada lalu lintas barang dari luar negeri ke dalam negeri, kemudian ada juga dia diawasi karena dia bagian dari yang dipungut cukai. Maka dia dikenakan dua. Dia dikenakan pungutan biaya masuk pajak dalam rangka impornya, kemudian dikenakan juga terkait dengan cukainya. Jadi diterapkan dua-duanya diterapkan. Gitu seperti itu. Singgungan di situ. Tapi dalam proses kesehariannya ya tadi satu areanya di lalu lintas barang, satu areanya di khusus spesifik ke barang tertentu. Oke, baik Pak, kan barang-barang yang kena cukai tadi Bapak bilang tertentu ya Pak ya. Apakah itu dari sebelum jadi barang, maksudnya kayak tembakau, itu apakah sudah dapat pungutan juga atau seperti apa Pak? Tembakonya tidak. Tapi kalau dia sudah jadi tembakau lembaran untuk dikonsumsi, ya kena. Ada kan tembakau lembaran dan dia dikemas. Ya dikemas untuk dipasarkan ke masyarakat. Dipasarkan berupa lebaran aja ya Pak ya. Untuk dikonsumsi kan. Untuk dikonsumsi dijual. Tapi tadi kembali ada batasannya apakah ini dibuat oleh rakyat Indonesia cuma untuk penghidupannya atau tidak. Kan bisa jadi kan tembakaunya masyarakatnya cuma untuk konsumsi dia sendiri ya tidak dipungut. Kalau dari nilainya Pak dari berapa sampai berapa sih Pak? Kalau terkait dengan kita bicara apa ini? Cukai atau pabeanan? Cukainya dulu Pak. Cukai. Kalau cukai, dia tidak bicara nilai. Dia bicaranya jumlah. Jumlah dia. Jadi ada kalau yang produksi dalam negeri, saya harus detail lagi nih. Kalau yang diproduksi dalam negeri, dia ada batasan tertentu jumlahnya yang disebut sebagai diproduksi untuk kebutuhan masyarakat saja. Itu. Ada yang sudah masuk ke area industri, ada batasannya seperti itu. Kalau kepabeanan? Kalau nilai? Kalau kepabeanan nilai. Jadi tadi di dalam bea dan cukai ini sebenarnya kita ingin mendorong semuanya self assessment, di mana masyarakat lah sebenarnya menyampaikan ke bea dan cukai berapa nilai transaksinya. Kemudian pembebanan biaya masuk pajak PPN PPh-nya atau pajak dalam rangka impornya itu berdasarkan nilai transaksi tersebut. Tapi timbul masalah di barang kiriman, akhirnya diubah kembali menjadi official assessment supaya tidak menimbulkan denda. Nah, terkait dengan ini, itu di dunia ini sudah ada namanya harmonized system. Sepakat semua negara di bawah World Customs Organization. Jadi ada induknya World Customs Organization ini, mungkin satu-satunya organisasi dunia yang isinya instansi. Kalau lain kan isinya negara. Kalau PBB, WCO isinya kan negara, perwakilan negara. Nah ini kalau WTO tadi negara. Kalau WCO ini isinya instansi. Kepabeanan seluruh dunia. Nah, di situ ada kesepakatan terkait harmonized system. Harmonized system ini adalah pembagian seluruh jenis barang yang ada di dunia ini. Dibagi dalam buku. Kalau kita kemudian meratifikasi dengan menerbitkan buku tarif kepabeanan Indonesia 2017. Itu hampir setiap 5 tahun dilakukan penambahan item barang. Nah, tarifnya akan beda-beda di situ. Tergantung negara masing-masing. Ketika negara ada namanya tarif barrier. Jadi tarif ini dikenakan untuk melindungi dalam negeri. Maka contoh Indonesia itu salah satu tarif yang tinggi adalah garmen. Karena industrinya ada di sini. Berkembang untuk mendukung industri dalam negeri. Tapi banyak juga yang 0%. Karena industrinya belum ada. Bisa alat elektronik. Itu yang terkait dengan jadi tarifnya beda-beda. Tapi undang-undang membatasi maksimal 40%.
Tidak mesti setinggi-tingginya, dia ada pembatasan. Tapi tadi ada yang 0%, kemudian ada perjanjian dengan kita dengan ASEAN, bahwa pertukaran barang di ASEAN ini tarifnya 0%. Kemudian ada perjanjian dengan Cina, ada perjanjian dengan Korea, itu yang dibuat bukan oleh Bea dan Cukai, tapi harus Bea Cukai yang jalankan. Ya kan? Bagian dari Kementerian Perdagangan, yang ada kerjasama Indonesia dengan luar negeri, yang harus dijalankan Bea dan Cukai. Ketika tarif itu muncul, maka Bea Cukai jalankan. Nah, ada satu hal lagi, yang jangan sampai saya terlewat nih, terkait dengan namanya larangan pembatasan. Ya. Bea Cukai sebenarnya tidak pernah menerbitkan aturan terkait larangan dan pembatasan. Tapi Bea Cukai harus menjalankan itu. Ya, yang menerbitkan adalah instansi teknis karena mereka yang lebih memahami proses perdagangannya. Contoh, yang lebih memahami terkait dengan tumbuhan, terkait dengan hewan, maka dia ada di Kementerian Pertanian. Mereka yang menerbitkan aturannya, regulasinya, boleh impor atau tidak, boleh beras yang kemarin sempat kalau mereka yang mengatakan boleh impor beras, maka Bea Cukai mengatakan oke, silahkan jalan. Ketika datang ada izin tidak dari Kementan? Ada, sudah masuk. Tidak ada izin maka tidak boleh masuk. Yang menerbitkan larangannya bukan Bea dan Cukai, tapi instansi lain. Kemudian contoh selanjutnya yang terkait dengan lartas, beberapa larangan dan pembatasan itu, apalagi contohnya? Kesehatan, alat kesehatan. Ya kan kadang sempat beberapa kali ditahan alat kesehatannya kan? Ya. Yang menerbitkan itu ya Kementerian Kesehatan. Mengatakan tidak boleh, harus ada izin Kementerian Kesehatan untuk bisa masuk. Maka Bea Cukai harus menjalankan. Bukan jadi karena ketika Kementerian Kesehatan sudah menyampaikan ke Kementerian Keuangan untuk dijalankan aturan itu, maka Bea Cukai menjalankan. Nah, itu sekarang semua terakumulasi dari namanya di LNSW, Lembaga Nasional Single Window. Bisa tuh dicek di situ. Jadi ke setiap impor masukkan kode HS di sistem itu akan kelihatan izin-izin apa yang harus diurus. Dan izin-izin itu ketika tidak usah lagi dilaporkan ke Bea dan Cukai, nggak usah. Mereka cukup dari instansi masing-masing sudah mengimport ke link LNSW-nya. Mereka menyampaikan impor, ya Bea Cukai sisa terima. Oh, sudah selesai engine, smart engine sudah memeriksa. Perizinan sudah ada dan akan diteruskan ke Bea dan Cukai untuk dilakukan proses lebih lanjut. Kalau engine mengatakan dia diperiksa, maka petugas Bea dan Cukai turun melakukan pemeriksaan. Kalau smart engine mengatakan oke, semua profil hijau, maka dia langsung tiba, kemudian barang tiba, kemudian langsung dikeluarkan tanpa pertemuan dengan petugas Bea dan Cukai. Tanpa harus diperiksa ya Pak ya? Bahkan tanpa bertemu. Karena sistem sudah mengatakan hijau dan bisa dikeluarkan. Kenapa saya sebut tanpa bertemu dengan Bea dan Cukai? Karena ada beberapa area yang sudah mendapatkan verifikasi, sudah autogate namanya. Jadi ketika dia dikeluarkan oleh dari Pelindo umpamanya, Bea Cukai sudah mendapat laporan bahwa barang itu dikeluarkan tanpa harus petugas ada di situ. Jadi memang meminimalkan pertemuan-pertemuan. Ya tadi semakin banyak pertemuan, pimpinan-pimpinan kita mungkin akan merasa bahwa itu ada potensi yang dikhawatirkan, potensi negosiasi dan sebagainya. Ini memang sudah menjadi perhatian lama dan sudah dibuat kebijakan-kebijakannya oleh pimpinan. Walaupun Pak Menteri saat ini merasa mungkin ini belum cukup. Karena memang tuntutan kami untuk tadi industrial assistant dan trade facilitator ini semakin tinggi, industri semakin berkembang, kompleksitasnya juga makin beragam. Kemudian ketika kita melihat kondisi masyarakat juga perubahannya sangat cepat. Nah, mungkin Pak Menteri, pimpinan di atas merasa kami belum cukup cepat mengimbangi perubahan ini. Nah, ini dan peringatan itu kami terima di lapangan sebagai proses kami untuk segera berbenah menjadi lebih cepat lagi. Nah, saya tidak mengatakan untuk menjadi lebih baik lagi, karena apa? Kami sudah berproses menjadi lebih baik. Ternyata kurang pimpinan cepat, ya, Pak. merasa itu belum cukup cepat, maka harus diakselerasi lebih jauh. Dan kadang memang ya harus dicambuk dulu. Nah, ini bagian dari proses pimpinan mengedukasi kami. Seperti itu. Baik, saya akan lanjut obrolan kita Pak ya, kayak sudah memanas ini. Dari awal ya, sudah panas dari awal ya Pak. Baik, namun saya akan jeda terlebih dahulu Pak.
Baik pemirsa, kita akan lanjutkan obrolan kita dengan Pak Evi dari Bea Cukai Kota Bontang. Namun kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah di PKTV Talk. Baik pemirsa, kembali lagi di PKTV Talk. Kita akan lanjutkan obrolan kita dengan Pak Evi dari Bea Cukai Kota Bontang. Baik, Pak, terakhir tadi kita membahas tentang bagaimana barang itu keluar dan apakah harus diperiksa sama Bea Cukai atau tidak. Nah, seperti apa Pak kalau tanda hijau itu sudah semuanya terlist ya Pak, tercentang. Apakah dari Bea Cukai sendiri tidak kecolongan gitu Pak? Seperti apa? Tadi kan ketika sistem Smart Engine ini sudah mengatakan bahwa sebuah proses masuknya barang bisa dikeluarkan, namanya SPPB, namanya surat persetujuan pengeluaran barang, maka barang sudah keluar ketika sudah melewati area pelabuhan, itu sudah keluar dari sebenarnya area pengawasan Bea dan Cukai kecuali yang mendapatkan fasilitas. Nah, setelah itu dokumen itu diperiksa ulang oleh pejabat fungsional atau pejabat seperti saya. Tugas saya sehari-hari adalah memeriksa kembali dokumen pengeluaran itu walaupun hijau. Kita periksa kembali apakah pungutannya sudah benar, nilainya sudah benar. Tadi karena dia kan sistemnya nilai transaksi ya, apakah penggunaan kode harmonized system itu sudah tepat atau tidak. Nah, itu kita periksa kembali. Ini pemeriksaannya ini berjenjang nih. Pemeriksaan berjenjang. Saya dan pejabat pemeriksa dokumen lain seperti pejabat fungsional, kalau di kantor besar itu namanya pejabat fungsional pemeriksa dokumen. Itu punya waktu 30 hari untuk meng-clearkan dokumen yang hijau tadi. Ketika selesai 30 hari, maka batasan kerja saya sudah selesai. Bagi di level saya. Tapi dokumen itu tidak berhenti di situ. Itu diperiksa lagi oleh kantor wilayah untuk dicek kembali. Dicek kembali. Apakah pekerjaan saya sudah cocok atau tidak. Nah, di kantor wilayah. Diperiksa, mereka punya mekanisme untuk melihat itu. Kemudian secara internal di Kementerian Keuangan ada Inspektorat Jenderal. Itu juga melakukan pemeriksaan semuanya. Nah, setelah itu ada eksternal, ada BPK, melakukan pemeriksaan. Dan tidak jarang kita mendapati pertanyaan-pertanyaan yang sangat detail. Jangan sampai kita berpikir bahwa itu kan itu mereka sudah karena terlalu banyak yang diperiksa, mungkin akan kelewat. Itu mereka meriksanya sangat detail. Itjen Inspektorat ini. Sampai kayak kemarin tiba-tiba saya pribadi sempat di tempat sebelumnya ada mengatakan ini harusnya kena tarif, ini kan sebenarnya dikenakan tarif sekian. Nah, kita harus berargumen mengcounter itu bahwa tidak masuk. Nah, ini ketika kita berargumen dan kita bisa mempertahankan bahwa kita sudah sesuai aturan, maka tidak berlanjut. Tapi kalau sampai memang kita salah, nah, dua munculnya. Satu tagihan penambahan, satu ditagih ke mana? Ditagih ke importirnya atau eksportirnya. Kemudian ada rekomendasi pembinaan. Kami dilakukan pembinaan yang melakukan pemutusan dokumen awal. Makanya kehati-hatian itu banyak muncul. Nah, kemudian apakah berarti ketika yang kemarin viral sampai harganya disparitas jauh yang diperiksa Pak Menteri kan? Tadi karena kita menganut sistem self assessment dan bisa jadi perlu ada hal yang kembali dikuatkan untuk bisa memfilter lebih jauh lagi. Itu yang harus PR kami ke depan. Untuk bisa sekali lagi karena mengatakan self assessment, jangan sampai kita semena-mena menetapkan kamu salah menetapkan harganya. Nah, ketika kita sebut salah kemudian ternyata dia memberikan evidence bukti pembayaran ya kita nggak bisa ngapa-ngapain, makanya tidak bisa serta-merta. Nah, apakah mungkin ada celah di situ? Mungkin saja. Nah, ini tugas berat dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk meramu kembali aturan, meramu kembali kebijakan supaya tadi menghindari under invoicing, under value tadi, supaya bisa kita
tekan. Tapi sekali lagi dengan kebijakan terukur. Tidak bisa serta-merta kami mengatakan kamu salah memberitahukan. Ternyata ada bukti pembelian, Bea Cukai nggak bisa ngapa-ngapain, malah salah dalam sistem, dalam SOP-nya, karena dia mekanismenya adalah nilai transaksi. Nilai transaksi saya benar, pembayaran saya benar, kayak gitu. Nah ini, tapi sekali lagi kita perlu memang memperkuat kembali area-area tertentu yang pasti pimpinan sudah memberikan notif apa-apa saja yang harus kami perbaiki, baik di level pusat maupun di level kantor pelayanan. Di daerah-daerah di daerah-daerah. Baik, Pak, sebenarnya kejadian seperti itu sering nggak Pak terjadi di Bea Cukai sampai akhirnya harus mencuat satu kejadian itu Pak di Pak Menteri ini Pak? Kejadian yang seperti gini, kalau mau melihat kejadian seperti ini silahkan cek di pengadilan pajak. Begitu banyak benturan, apa bahasanya ya, Bea dan Cukai berhadapan dengan importir atau eksportir, dihukum untuk saling mempertahankan kebenaran masing-masing. Importir mempertahankan bahwa saya sudah sesuai, Bea dan Cukai mengatakan saya sudah sesuai penetapannya, ketemunya di hakim memutuskan. Dan silahkan dicek, tidak sedikit Bea Cukai. Ya, ada Bea Cukai kalah, ada Bea Cukai menang. Ini bagian dari proses kita tadi, demokrasi. Ada wadah untuk memprotes sebenarnya ketika ada pungutan yang dirasa tidak cukup. Barang kiriman pun sama. Ketika barang kiriman merasa tidak sesuai, maka dibuka ruang untuk komplain ke kantor pelayanan di mana dia ditetapkan, dan akan dievaluasi oleh level di kantor. Kita di kantor itu ada kepatuhan internal yang akan masuk melihat apakah performance kami baik atau tidak. Seperti itu di kantor. Berarti itu personal Pak ya? Yang mana yang kalau sudah masuk kejadian-kejadian seperti itu? Ya karena kan gini, ketika seperti itu saya sebagai pejabat harus mempertanggungjawabkan apa yang saya kerjakan. Nah itu. Jadi kalau saya sudah benar, maka saya harus mempertahankan bahwa saya sudah menjalankan sesuai dengan SOP yang ada. Walaupun kadang seperti tadi bilang masih ada gap dengan kebutuhan masyarakat, ya apa yang saya tetapkan benar belum tentu diterima oleh masyarakat. Karena tadi karena sudah ada bukti tadi Pak ya. Gitu, seperti itu. Dan itu disinilah peran berikutnya dari sisi internal kami untuk mengevaluasi kembali lebih jauh. Terus kalau berupa sanksi Pak dari Bea Cukai sendiri kepada petugas yang turun ini Pak? Ini ketika biasanya kalau pemeriksaan dari inspektorat, pemeriksaan dari Ijen, maunya mereka itu turun dengan apa istilahnya rekomendasi pembinaan. Ini rekomendasi pembinaan tergantung dilihat lagi apa bentuk kesalahannya. Belum tentu rekomendasi pembinaan itu langsung dijatuhkan. Bisa jadi dia bisa membuktikan bahwa dia sudah bekerja sesuai dengan SOP-nya, kan dia harus diminta keterangan. Nah, maka dia mengatakan saya sudah bekerja, ini bukti-bukti saya sudah bekerja dengan sesuai standar. Itu akan diangkat kembali untuk disampaikan ke pemeriksa. Nah, disitulah dilihat, oh memang apakah ada pelanggaran atau tidak ada pelanggaran. Pelanggaran itu kembali akan dilihat lagi, apakah dia fraud atau tidak fraud. Atau hanya masalah apa istilahnya, proses operasional yang belum ketemu nih. Tuh, itu dilihat. Nah, mekanisme internal itu sudah berjalan. Sudah berjalan. Dan apa istilahnya, saya pribadi melihat secara langsung prosesnya sudah sangat ketat untuk itu. Baik. Seperti kita ketahui bahwa mungkin masyarakat sendiri Pak sekarang ini lagi mengulik sebenarnya Bea Cukai ini dengan permasalahan yang sekarang lagi heboh. Apakah memang ada aturan ataupun sanksi Pak dari personal Bea Cukai sendiri? Kalau Bapak sekarang menjabarkan ini kan sebenarnya Bea Cukai juga ada tanggung jawab gitu ya Pak ya, sampai harus dipecat seperti itu ya Pak ya? Ya, Bea Cukai ini ASN. Maka dia merujuk ke aturan terkait dengan ASN-nya. Terkait dengan kedisiplinnya PP 94 terkait kedisiplinan pegawai dan kode etik, maka pasti merujuk ke situ. Hanya bedanya di Bea dan Cukai, di setiap kantor sekarang dibentuk sebuah
unit khusus untuk melakukan pengawasan internal. Di pelayanan ada namanya seksi kepatuhan internal. Ada di tingkat wilayah, ada di tingkat pusat ada. Sudah, jadi secara organisasi ada unit khusus untuk menerapkan aturan ini. Jadi bukan cuma mengandalkan inspektorat atau mengandalkan BPK saja dari proses pemeriksaannya, tapi secara internal sudah ada. Dan itu tadi saya bilang hasil-hasil dan proses kerjanya bisa dicek, bisa diukur, bisa dilihat. Terkait kepegawaian, saya kebetulan karena bukan area kepegawaian tidak bisa mendetailkan nih siapa-siapa saja. Nah, tapi itu ada datanya dan mungkin bisa kalau ada yang penasaran ya bisa dikomunikasikan dengan pusat. Berapa sih jumlahnya itu silahkan. Baik. Berarti itu untuk menampik Pak kepada masyarakat bahwa memang bea cukai itu nggak hanya nongkrong nih di Starbucks nih Pak gitu. Ya, jangan nongkrong bukan bea cukai nih. Bukan juga gitu loh. Bukan bea cukai nih. Bahkan mohon maaf ya kalau di Bontang ini teman-teman kadang kerja itu pulang jam 10 malam, jam 9 malam pulang dari industri pulang jam sekian. Saya kadang merasa kasihan juga terkait tim saya, tim pelayanan ini untuk bisa mengakomodir kebutuhan-kebutuhan. Kadang baru duduk, Pak ada mau kegiatan pemeriksaan, udah berangkat lagi. Padahal jaraknya kan sih Bontang dari industri kan lumayan jauh tuh. Kemudian masuk ke area industri lumayan berkelok-kelok, banyak gate-gate lah yang harus ada waktu. Nah, ini padahal kadang sudah di luar jam kerja, tapi karena pelayan industri membutuhkan itu maka kita harus jalankan dan itu ya alhamdulillah bisa membuat pekerjaan kami di Bontang ini lumayan teratur dan lumayan smooth bagi saya. Karena sampai dengan bulan Desember ini kami sudah bisa terima penerimaan kami bisa di atas dengan target. Jadi kan setiap tahun kami ada target penerimaan. Alhamdulillah kita sudah bisa melampaui target memasuki bulan Desember. Bisa tenang saya sebagai seksi pelayanan. Nah, ada juga masih kawan-kawan ini masih memutar otak nih. Memeriksa kembali betul-betul menguatkan barisan karena belum mencapai target di bulan Desember. Ada ini evaluasi yang berjalan. Khusus kami di Bea Cukai Bontang, kami sudah mendapatkan sertifikasi WBK dan WBBM. WBBM-nya tahun kemarin sudah WBBM. Jadi wilayah birokrasi bersih melayani. Kami sudah ditetapkan oleh Kemenpan RB tahun lalu. Dan alhamdulillah kami bekerja keras untuk bisa mempertahankan itu. Kepala kantor sudah membuka layanan khusus untuk pengaduan ke beliau. Namanya lapor Pak. Jadi apapun yang saya lakukan bisa dilaporkan langsung ke kepala kantor. Itu bagi saya bagian dari proses saya menjaga diri juga bahwa masyarakat bisa langsung melapor ke atasan saya. Dan itu akan direspon. Kemudian bisa juga menghubungi media sosial kami @beacukai Bontang. Kemudian bisa juga langsung datang saja kan dekat kan Bontang nggak terlalu luas ya. Bisa langsung. Ketika ada pengaduan, insya Allah siap untuk dilayani oleh seksi kepatuhan internal untuk diverifikasi lebih jauh. Apakah memang terjadi pelanggaran atau hanya ketidaktahuan? Ini harus jelas nih. Jangan sampai ada anggapan terjadi pelanggaran ternyata ada ketidaktahuan. Nah, ketika terjadi ketidaktahuan maka ada edukasi. Ketika ada permasalahan tentu akan di follow up untuk dilakukan pemeriksaan lebih jauh. Berarti itu ada pertemuan Pak atau juga tetap lewat untuk pemberitahuannya? Bisa silakan masyarakat yang milih. Mau lihat media sosial, mau lihat langsung menyampaikan ke kantor juga tidak ada masalah. Dan itu terbuka, kantornya terbuka. Sekali lagi, di kantor ini ada unit yang melakukan pelayanan seperti saya di unit saya di seksi pelayanan kepabeanan cukai itu fokusnya melakukan pengawasan, melakukan pelayanan. Kemudian ada unit yang melakukan pengawasan, unit P2 namanya, dia melakukan pengawasan area-area. Kemudian ada yang secara internal mengawasi kami, unit kepatuhan internal. Ketika ada pengaduan, yang proses bukan saya. Yang proses juga bukan bagian pengawasan, tapi yang proses adalah bagian kepatuhan internal ini. Nah, jadi tidak terpisah unitnya. Dan ya saya bisa saja diperiksa oleh kepatuhan internal ini karena kalau ada kesalahan. Ya alhamdulillah sampai sekarang semua bisa berjalan tetap dengan SOP. Jadi tadi akhirnya kita bisa mendapatkan WBBM tahun kemarin dari Kemenpan RB. Kalau mau datang langsung bisa di Tanjung Laut. Tanjung Laut nomor 1. Jalan pelabuhan nomor 1 Tanjung Laut.
Oke, terlihat kok ya Pak ya dari pinggir jalan. Dari pinggir jalan kelihatan kantornya. Oke. Dan jangan khawatir, datang akan dilayani oleh unit yang berbeda dengan yang unit diadukan. Unit khusus, unit kepatuhan internal. Oke, berarti nggak langsung yang menangani ya Pak ya. Yang menangani. Jadi jangan yang khawatir. Netral gitu ya. Itu akan netral. Mereka lah yang bertugas untuk menjaga kami semua. Iya. Oke, baik Pak. Saya kembali lagi ke isu nih Pak. Ya, isu ini, bahwa sini kalau isu ini bicara sini bicara saya gender lagi nih kan. Isu untuk apa ya menetralkan lagi nih Pak bahwa Bea Cukai ini kebanyakan korupsinya ini Pak. Seperti apa ini Pak? Ya, tadi seperti saya sampaikan, kami Bea dan Cukai, termasuk saudara kami pajak, tidak mungkin mengambil uang yang sudah dibayarkan ke negara. Tidak mungkin mengambil pembayaran pajak. Karena mekanismenya jelas, tidak dibayarkan ke Bea dan Cukai, juga tidak dia akan mendapatkan ketika dibayarkan di bank akan mendapatkan nomor tanda penerimaan negara. Kemudian jangan sampai ada yang meminta-minta uang ternyata bukan Bea dan Cukai. Tadi ketemu siapa karena berseragam Bea dan Cukai jadinya kan. Nah, kemudian saya lebih spesifik ke barang kiriman. Ketika pemirsa ini bisa mendapatkan barang kiriman, jangan sampai tiba-tiba ada keluhan barang kiriman kok biayanya lebih besar daripada nilai barangnya sendiri. Nah, coba di breakdown. Apakah di situ pungutan negaranya dalam bentuk bea masuk dan pajak, ataukah biaya administrasi pengiriman nih? Nah, karena kadang ada yang saya temuin, kadang ditetapkan 100.000 umpamanya, tapi biaya yang harus dibayarkan sampai ke 500.000 umpamanya. Ada di situ biaya administrasi, biaya packing kembali, kemudian biaya segala macam asuransi, sehingga nilainya naik bukan karena nilai pungutan, nilai biaya-biaya yang keluar dalam proses handlingnya. Oke, tapi kan itu bukan bea cukai yang bukan bea dan cukai, tapi masyarakat taunya satu kali terima kwitansi, oh ini bea cukai nih, mahal banget ini anunya nih, pungutannya semena-mena nih. Wah, jangan sampai keluar kata Firaun juga kan, cukup Pak Menteri lah yang mengeluarkan itu untuk cukai ya, cukup. Tuh, jadi mohon pemirsa melihat kembali ketika yang bersentuhan langsung tentu adalah barang kiriman, lihat kembali sebenarnya biaya-biaya apa sih yang timbul dalam barang kiriman yang mereka terima itu. Apakah memang semuanya bea dan cukai atau ada pungutan-pungutan lain, administrasi lain. Intinya adalah pungutan bea dan cukai pasti memiliki billing. Billing, ada terbit billing namanya penagihan. Itu diterbitkan melalui sistem modul penerimaan negara, pembayarannya dilakukan ke bank. Ketika dilakukan, bank akan muncul NTPN, nomor tanda penerimaan negara, yang tentu dananya langsung masuk ke kas negara. Jadi kami pastikan itu. Hanya tadi kembali jangan sampai karena ketidaktahuan, karena asumsi teman-teman yang sudah bekerja baik, teman-teman yang sudah menjalankan aturan yang sebenarnya, kita paksa untuk melenceng dari aturannya, untuk mengikuti keinginan kita. Ada yang kurang pas, disampaikan keluhannya untuk dibuat aturan yang lebih baik lagi. Nah, seperti tadi perkembangan dari aturan barang kiriman, karena kebutuhan masyarakat berubah terus. Baik. Yang terakhir ini Pak Evi, seperti apa dari pihak Bea Cukai sendiri akan memperbaiki diri ataupun mempercepat diri tadi Pak, apa yang akan dilakukan ke depan ini Pak? Ya, kalau kami di pelayanan akan tetap menjalankan aturan-aturan yang sudah siap dijalankan, yang sudah diturunkan ke kami untuk kami jalankan. Ketika kami diberi target penerimaan, maka kami akan berusaha mencapai target penerimaan itu, berusaha menjadi partner industri yang baik untuk membantu mereka berkembang, mendorong hilirisasi dari produk-produknya. Kemudian sambil ya tentu pimpinan di kantor pusat yang melihat dengan helikopter view yang lebih baik, aturan-aturan seperti apa saja yang perlu diperbaiki, aturan-aturan apa saja yang perlu di-upgrade. Nah, ini tentu pimpinan. Tapi kami di level pelayanan akan tetap fokus dengan SOP yang ada saat ini, berusaha kerja lebih baik. Dan tentu salah satu kegiatan seperti hari ini nih, kami diundang ke TV untuk menjelaskan apa sih bea dan cukai itu. Betul. Jangan sampai
lainnya nonton di Starbucks, lain nongkrong di Starbucks, yang dilaporkan ke menterinya lain kan gitu. Nah, ini bagian dari kami mungkin introspeksi juga bahwa kami kurang dekat dengan masyarakat. Seperti itu. Oke, baik. Ada yang mau disampaikan lagi mungkin? Ya, tadi teman-teman pemirsa, Bapak sekalian, kami di Bea dan Cukai Bontang siap menerima segala macam keluhan untuk perbaikan. Silahkan kalau ada yang kurang pas datang ke kantor kami. Mohon kembali melihat jangan terlalu berfokus dengan algoritma yang selalu berputar-putar ini. Ya, kita tingkatkan pengetahuan kita. Kalau ada yang kurang pas, datang kita diskusi lebih jauh. Dan khususnya ini kami titip untuk UMKM Bontang. Nah, kami titip, silahkan datang kantor Bea dan Cukai. Kita belajar bagaimana caranya bisa ekspor. Kami akan dampingi dan mudah-mudahan UMKM-nya bisa bersaing secara global. Betul. Dan itu semua gratis. Sekali lagi, tidak ada pembayaran yang dilakukan di kantor Bea dan Cukai atau langsung ke kantor Bea dan Cukai atau ke oknumnya, tidak ada. Bahkan untuk bahkan untuk proses edukasinya itu tidak ada biaya. Tidak ada biaya, tidak gratis ada biaya. Ya Pak gratis ya. Semua. Silahkan diundang juga. Datang kantor kalau ada yang mau melakukan edukasi ekspor, undang Bea dan Cukai gratis. Oke, baik. Terima kasih Pak Evi sudah menjelaskan panjang lebar ini atas isu-isu yang belakangan ini santer sekali ya Pak ya. Mungkin lebih ke edukasi ke masyarakat untuk lebih bijak tadi Pak ya, dengan mungkin media sosial yang mengatasnamakan Bea Cukai, mending datang langsung ke Bea Cukai kalau yang di Bontang ada di Tanjung Laut. Seperti itu ya Pak ya. Baik, semoga ke depan di 1 tahun ke depan ini Bea Cukai bisa mempercepat proses apa ya Pak ya, untuk target dari Pak Menteri ya. Pak Menteri ini Pak ya. Karena 1 tahun apakah cukup ini Pak ya? Itu pimpinannya akan pimpinan Pak ya. Oke, baik. Semoga semuanya lancar ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Evi sudah hadir di studio PKTV. Semoga sehat selalu Pak ya. Terima kasih. Baik pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Bapak Evi selaku Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai Kota Bontang. Kita doakan semoga Bea Cukai tetap eksis dan bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Kota Bontang khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Baik, saya Rahmat Talita pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.